Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Adidin. Saya adalah dosen tetap pada program studi geografi, jurusan geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Sebagai dosen, saya aktif melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Geografi atau GIS 1. Mata kuliah Sistem Informasi Geografi ini adalah mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa program studi geografi yang memiliki bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester 3 dengan kode 20A51C304. Mata kuliah ini dapat diambil dengan persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah kartografi dasar. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, dan aplikasi sistem informasi geografi dalam analisis dan pemetaan data geospasial. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar, teknik pengolahan data, dan penerapan GIS dalam berbagai bidang studi kebumian dan ilmu terkait lainnya. Untuk mendukung capaian profil lulusan, yaitu menyiapkan sarjana geografi yang profesional dalam bidang geografi dalam pembangunan, maka berikut ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut CPMK yang diharapkan adalah yang pertama, CPMK 1, memahami rencana pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, rencana evaluasi, dan kontrak belajar, serta ruang lingkup sistem informasi geografi dalam bidang ilmu geografi. CPMK kedua, memiliki keterampilan pembuatan database berbasis sistem informasi geografis. CPMK yang ketiga, memiliki kemampuan dan keterampilan melakukan analisis spasial pada berbagai studi kasus, termasuk analisis rawan banjir, analisis rawan longsor, analisis zonasi, dan analisis daya jangkau. Selanjutnya adalah kemampuan akhir tiap tahap belajar atau biasa kita kenal sub CPMK yang diharapkan terdiri atas sub CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui ruang lingkup sistem informasi geografis. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami manfaat sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu memahami komponen-komponen sistem informasi geografi dalam berbagai jenis data spasial. Kemudian sub CPMK keempat, mahasiswa menguasai teknik dasar ratifikasi peta dasar termasuk georeferencing dan registrasi peta. Sub CPMK kelima, mahasiswa menguasai teknik membangun basis data, teknik digitasi. Sub CPMK 6, mahasiswa menguasai teknik membangun database, teknik atribut tabel. Sub CPMK ke-7, mahasiswa menguasai teknik simbologi dan layouting peta. Sub CPMK 8, mahasiswa memahami teknik analisis spasial. Sub CPMK 9, mahasiswa dapat melakukan analisis spasial jenis overlay dengan studi kasus peta rawan bencana. Sub CPMK terakhir atau sub CPMK 10, mahasiswa dapat melakukan analisis spasial tipe buffering dengan studi kasus peta zonasi dan peta daya jangkau.
Dalam rangka mendukung capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, maka materi yang akan diterapkan yang pertama, pengantar sistem informasi geografis yang terdiri atas definisi dan konsep dasar GIS, kemudian pemanfaatan GIS dalam pemetaan dan analisis geospasial, kemudian yang kedua adalah komponen sistem informasi geografis dan berbagai data atau berbagai jenis data spasial yang terdiri atas komponen-komponen dalam GIS, kemudian data spasial yang terdiri atas data raster dan data vektor. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dan teknik pengolahan data GIS yang terdiri atas stratifikasi peta dasar termasuk georeferencing dan registrasi peta, teknik digitasi, teknik atribut tabel, teknik simbologi peta, teknik layouting peta. Kemudian yang keempat adalah analisis spasial yang terbagi atas dua. Yang pertama adalah teknik overlay, yang kedua adalah teknik buffering. Yang kelima atau yang terakhir adalah aplikasi GIS dalam berbagai bidang. Pemanfaatan GIS dalam analisis mitigasi bencana, pemanfaatan GIS dalam analisis zonasi termasuk zonasi dan daya jangkau. Setelah mengetahui deskripsi singkat mata kuliah ini, maka saya akan lanjut menjelaskan bagaimana mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa atau dilaksanakan dalam kelas. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, maka saya menggunakan berbagai literatur dan artikel ilmiah, termasuk artikel ilmiah yang saya miliki dan juga video tutorial yang saya kembangkan pada platform YouTube dengan nama YouTube Happy Mapping. Selanjutnya, adapun metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah tergantung jenis materi yang diajarkan. Metode ekspositori dan metode diskusi digunakan untuk memperkuat aspek pengetahuan dasar atau teori dari mata kuliah sistem informasi geografi seperti definisi, konsep dasar, komponen-komponen GIS, sampai pada pemanfaatan GIS dalam berbagai bidang. Selanjutnya, metode Project Based Learning atau PJBL dan metode Case Based Learning atau CBL digunakan untuk materi berbasis praktek dan tutorial yang membutuhkan studi kasus. Penggunaan metode PJBL ini dikarenakan metode pembelajaran ini lebih menekankan pada pemecahan problematik yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, atau dapat juga diartikan pembelajaran yang berbasis pada proyek, pada pengalaman, dan pada permasalahan di kehidupan nyata. Sedangkan metode Case Based Learning atau CBL lebih menekankan mahasiswa untuk memahami konsep dan teori melalui analisis kasus nyata untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan situasi kompleks yang mereka temui dalam dunia nyata. Salah satu contoh mata kuliah dalam mata kuliah ini adalah pada sub CPMK 9, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami teknik analisis spasial jenis overlay. Dalam hal ini studi kasusnya adalah peta rawan bencana. Pada materi ini, pertama-tama mahasiswa diberikan contoh studi kasus mengenai analisis pemetaan daerah rawan bencana banjir dengan memperlihatkan parameter dan faktor-faktor penyebab terjadinya banjir, dan juga sebaran daerah-daerah yang memiliki potensi banjir. Selanjutnya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan analisis spasial tipe overlay dengan memilih studi kasus atau proyek mengenai daerah rawan banjir dengan harapan mereka mampu melakukan analisis tipe overlay dan menemukan daerah-daerah yang memiliki potensi banjir. Di tahap akhir dari pembelajaran untuk sub CPMK ini, yaitu pengumpulan tugas dilakukan melalui LMS SAMOK yang dimiliki oleh Universitas Negeri Makassar. Kombinasi metode-metode tersebut diharapkan dapat membantu capaian pembelajaran pada mata kuliah sistem informasi geografis. Selanjutnya, untuk mencapai pembelajaran, untuk mengetahui capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, maka akan dilakukan penilaian dengan aspek dan bobot penilaian yang terdiri atas
Yang pertama yang dinilai adalah aktivitas partisipatif mahasiswa memiliki bobot sebesar 20%. Yang kedua adalah hasil proyek atau hasil studi kasus memiliki bobot sebesar 30%. Kemudian penugasan memiliki bobot 10%, kuis memiliki bobot sekitar 5%, UTS memiliki bobot sekitar 15%, UAS memiliki bobot sekitar 20%. Aspek dan bobot penilaian ini wajib disampaikan pada pertemuan pertama bersamaan dengan penjelasan mengenai kontrak perkuliahan, dengan harapan adanya transparansi dan konsistensi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah Sistem Informasi Geografi 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kalian hari ini apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Mantap. Oke. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-14, kita akan membahas materi terkait analisis spasial, tipe overlay dengan studi kasus, pemetaan daerah rawan bencana banjir. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya mau tanya dulu ketua tingkatnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua, ya. Nah, kemudian ketua tingkat nanti silakan arahkan teman-temannya untuk mengisi daftar hadir melalui LMS Samoke, ya. Oke. Ah, sekarang sebelum kita masuk pada materi inti kita pada hari ini, saya sedikit mau bertanya dulu mengenai materi kita di pertemuan terakhir. Ya. Jadi di minggu terakhir itu saya mau tahu apakah kalian masih ingat atau tidak. Ya. Kira-kira di sini ada tidak yang ingat materi apa yang kita pelajari di pertemuan terakhir atau minggu lalu? Saya, Pak. Oke, Serli. Materinya itu tentang analisis spasial, Pak. Oke, analisis spasial. Jadi hari ini kita masih tetap mempelajari analisis spasial, tapi kita fokus ke tipe overlay-nya. Nah, saya mau tanya lagi. Ada yang tahu apa itu analisis spasial? Saya, Pak. Oke, silakan. Analisis spasial merupakan sekumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau pola dari fenomena spasial sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, mantap ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa kalian semua itu masih mengingat dengan baik materi kita di pertemuan terakhir. Oke, sekarang kita masuk pada materi hari ini mengenai analisis spasial overlay dengan studi kasus pemetaan daerah rawan bencana banjir. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi, saya akan memaparkan apa capaian pembelajaran mata kuliah kita dan apa kemampuan akhir di tiap tahapan belajar atau sub CPMK, atau istilah yang lazimnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang kalian harus capai. Yang pertama CPMK, yang ketiga itu adalah kalian memiliki kemampuan dan keterampilan melakukan analisis spasial pada berbagai studi kasus. Ya, itu yang diharapkan. Kemudian di setiap tahapan belajar atau sub CPMK, lebih spesifik lagi, kalian nantinya dapat melakukan analisis spasial dengan jenis overlay pada studi kasus peta rawan bencana atau mitigasi bencana, ya. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kalian harus capai ini
setelah selesai ini kalian harus capai, ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti, ya. Di materi inti itu adalah analisis spasial atau overlay, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pengaplikasian dari overlay, sedikit saya akan berikan overview atau pengantar yang bagaimana sih overlay itu. Kalau kalian lihat gambar ini adalah sedikit gambaran bagaimana analisis overlay, ya. Jadi kalau kita lihat, pada dasarnya overlay itu adalah tumpang susun peta. Artinya kita akan menggabungkan berbagai macam peta, ya. Kemudian yang kedua, overlay itu pada dasarnya menampal satu peta ke peta yang lain, ya. Nah, kemudian overlay juga ini itu dikatakan sebagai proses menyusun peta dengan peta lainnya sehingga menghasilkan atau dihasilkan peta baru. Jadi ketika berbagai jenis peta itu kita gabungkan, ya, itu nantinya akan menghasilkan satu peta baru, di mana satu peta baru ini itu akan melingkup semua peta yang telah kita gabungkan untuk menghasilkan satu informasi baru, ya. Jadi esensi dasar dari overlay itu adalah kita ingin menggabungkan berbagai macam informasi untuk menghasilkan satu informasi kunci yang mengcover informasi-informasi yang telah kita gabungkan. Kalau kita lihat ilustrasinya di sini, ya, ini digabungkan peta jalan, kemudian digabungkan peta elevasi, kemudian digabungkan lagi peta penggunaan lahan, kemudian akan menghasilkan satu peta atau satu informasi baru, di mana informasi baru ini itu mencakup semua data-data yang telah kita gabungkan, ya. Jadi itulah esensi dari overlay, ya. Nah, kalian harus pahami dulu teori mengenai overlay itu. Nah, setelah kita mengetahui apa esensi dari overlay, kita akan mencoba masuk pada jenis tools overlay yang ada pada aplikasi ArcGIS. ArcGIS ini adalah aplikasi yang kita gunakan nantinya untuk melakukan analisis terhadap overlay. Nah, dalam ArcGIS itu ada 4 jenis overlay. Ada union, ada intersect, ada weighted overlay, kemudian ada weighted zoom. Kalau union dan intersect itu menggunakan data vektor. Nah, kalian harus ingat di pertemuan 3 kalau tidak salah itu kita membahas terkait dengan data geospasial, ya. Data-data yang digunakan dalam geospasial itu ada 2, data raster dan data vektor. Nah, kalau union dan intersect itu membutuhkan data vektor. Sedangkan untuk weighted overlay dengan weighted zoom itu membutuhkan data raster, ya. Nah, perbedaannya adalah kalau analisis overlay tipe union dan intersect itu semua data itu hanya ditumpang susunkan saja, digabungkan saja, kemudian menghasilkan informasi yang baru. Kalau weighted zoom dan weighted overlay, data-data yang digabungkan nanti itu akan diberikan scoring pembobotan. Jadi tidak hanya digabungkan saja menghasilkan informasi baru, tapi ada treatment. Treatmentnya adalah pemberian bobot. Ya, dari informasi-informasi itu diberikan masing-masing bobot untuk menghasilkan informasi yang baru. Ya, jadi itu esensi perbedaan dari overlay union intersect dengan overlay weighted dan weighted zoom, ya. Kemudian kita akan lanjut pada weighted overlay, karena weighted overlay ini yang kita akan gunakan sebagai studi kasus untuk pemetaan daerah rawan banjir, ya. Nah, di sini yang kita akan lakukan itu adalah memetakan daerah rawan banjir. Jadi
Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau tidaknya suatu daerah yang terkena banjir dengan didasarkan pada faktor-faktor alam yang mempengaruhi banjir. Jadi dalam melakukan overlay kita harus mengetahui dulu karakteristik apa yang akan kita overlay. Yang kita overlay adalah kerawanan banjir. Kerawanan banjir itu kita harus melihat apa saja parameter yang dibutuhkan. Parameter yang dibutuhkan pertama adalah curah hujan rata-rata. Kemudian yang kedua adalah kemiringan lereng atau elevasi. Yang ketiga adalah tekstur atau jenis tanah. Ya. Kemudian yang kita butuhkan juga adalah penggunaan lahan. Jadi semua parameter-parameter itu yang nanti kita akan overlay untuk menghasilkan peta daerah rawan banjir. Nah, berikut ini saya akan memperlihatkan bagaimana setiap parameter ini kita olah datanya. Ya. Jadi kita olah datanya. Di sini kalau kalian lihat ada 4 parameter yang dibutuhkan dalam membuat peta kerawanan bencana banjir. Yang pertama topografi, kemiringan lereng. Nah, di sini sudah ada pembagiannya deh ya. Kemiringan, deskripsinya, kemudian ada nilainya. Ya. Ada scoringnya. Scoring ini nantinya yang dijumlahkan itu nanti menghasilkan nilai bobot dari masing-masing tingkat kerawanannya. Contoh kemiringan 0 sampai 8 itu datar, nilainya 5. Kenapa nilainya paling tinggi? Karena semakin datar, semakin landai daerah tersebut, potensi banjir semakin tinggi. Nah, begitupun juga untuk curah hujan. Kalau hujannya itu lebat atau rata-rata curah hujannya tinggi, nilainya 5, berarti dia memiliki scoring tinggi, berarti potensi banjirnya juga tinggi. Nah, begitupun juga untuk jenis tanah. Kalau jenis tanah itu tidak peka, artinya jenis tanah itu lambat menginfiltrasi air, berarti gampang terjadi genangan. Nilai scoringnya 5, berarti di situ mudah terjadi banjir. Begitupun juga untuk penggunaan lahan. Kalau penggunaan lahannya pemukiman, itu mudah terjadi banjir. Karena kenapa? Pemukiman ini adalah tipe penggunaan lahan yang susah mengalirkan air, sehingga air itu mudah tergenang. Makanya nilai penggunaan lahan itu memiliki scoring 5. Jadi inilah parameter-parameter yang digunakan dalam melakukan overlay untuk peta kerawanan banjir. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan weighted overlay, makanya ada faktor terakhir, faktor pembobotan. Di faktor pembobotan kita harus melihat mana parameter yang memiliki pengaruh yang kuat dan memiliki pengaruh yang lemah. Kalau kita lihat di sini, yang memiliki pengaruh kuat itu adalah kemiringan lereng dan juga tekstur tanah, sedangkan yang memiliki pengaruh yang rendah itu kerapatan sungai dan juga penggunaan lahan. Kenapa seperti itu? Karena untuk pembobotan ini nanti kita sesuaikan di setiap daerah. Jadi tidak semua daerah itu memiliki bobot yang sama. Ada daerah yang tidak memiliki sungai, berarti kita hilangkan kerapatan sungainya. Ada juga daerah yang relatif dia datar, berarti parameter kemiringan lahannya itu harus lebih tinggi. Ada juga daerah yang contohnya bukan di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, makanya parameter curah hujan itu bisa dikurangi. Jadi esensinya adalah faktor pembobotan ini nanti disesuaikan dengan daerah. Makanya pada saat kalian contohnya melakukan studi kasus, melakukan pemetaan rawan banjir, perhatikan bobotnya, ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk peta kemiringan lereng. Termasuk juga ada di sini bobotnya dan seterusnya. Ya, kemudian ini untuk jenis tanah, ya. Kemudian ini untuk curah hujan. Ini untuk penggunaan lahan. Nah, inilah cara nanti menginput nilai scoring dari pembobotan itu 30, 35, 20, 15, sehingga penggabungan dari peta tadi itu ya menghasilkan peta rawan banjir.
Tingkat kerawanannya ada 3, ada rawan, kurang rawan, kemudian tidak rawan. Ya, nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Oke. Rifka bertanya. Saya ingin bertanya Pak, mengapa kita tidak menggunakan overlay intersect? Mengapa harus menggunakan weighted overlay? Oke, ada yang mau jawab? Oke, Fikri jawab, silakan. Jadi jawabannya itu karena intersect hanya menggabungkan data rata tapi tidak memiliki bobot, sedangkan weighted overlay itu memiliki suatu bobot terhadap parameternya sehingga menghasilkan data-data yang lebih akurat. Oke, bagus. Akurat ya. Jadi kalau dia intersect itu dia hanya menggabungkan saja. Kalau weighted itu dia memiliki pembobotan. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya kalau begitu. Ya, saya lagi yang bertanya. Apakah parameter yang digunakan itu di setiap daerah sama atau tidak? Parameter pembobotan. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Pak, Oke, Arif. menurut saya tidak mesti Pak. Jadi kita lihat dulu karakteristik wilayahnya, apakah ada parameter-parameter yang bisa menyebabkan banjir itu Pak. Jadi kalau misalnya ada satu parameter yang kurang di satu daerah tersebut, maka bobotnya itu mesti kita kurang juga Pak. Jadi artinya kita menyesuaikan seperti apa pemberian bobotnya terhadap karakteristik wilayah itu Pak. Oke, bagus ya, bagus jawabannya. Jadi seperti itu deh ya. Jadi esensinya weighted overlay itu deh, dia adalah pemberian bobot, ya, pemberian bobot. Oke. Sampai di sini saya akan memberikan kalian tugas, ya. Jadi tugasnya itu adalah kalian akan buat kajian pemetaan rawan banjir dengan memilih lokasi yang sesuai kalian inginkan, ya. Ingat, tugas ini akan dikumpulkan melalui LMS Sampoke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengecek apakah tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini atau tidak. Ya, random saja. Siapa yang mau jawab silakan. Yang pertama yang saya tanyakan itu apa itu overlay? Ada yang mau jawab? Silakan. Apa itu overlay? Ayo, apa itu overlay? Ya, silakan deh. Overlay itu suatu proses untuk menggabungkan peta yang ada sehingga sehingga ada peta baru yang terbentuk. Oke, bagus. Jadi overlay itu deh esensinya adalah menggabungkan informasi untuk menghasilkan informasi yang baru. Pertanyaan yang terakhir, apakah dalam melakukan overlay itu kita harus memperhatikan bobot atau tidak? Ada yang mau jawab? Silakan. Ayo. Iya, silakan Arif. Kalau saya perlu untuk diperhatikan bobotnya, karena itu juga yang menentukan bagaimana nanti outputnya Pak, atau keluaran dari hasil overlaynya nanti Pak. Oke, bagus ya. Jadi saya rasa apa yang telah saya jelaskan ini itu telah tersampaikan dengan baik ke kalian, terbukti pertanyaan asesmen yang saya berikan ini kalian jawab dengan baik. Oke, jadi silakan diperhatikan tugasnya ini, ya, diperhatikan tugasnya untuk dikumpulkan sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi demikianlah pertemuan kita pada pertemuan ke-14 ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita hadir secara lengkap lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.